Saya Elda Maisarani. Di sini saya akan menjelaskan perpajakan di Indonesia dan apa itu pajak. Perpajakan di Indonesia diatur melalui Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Apa itu pajak? Pajak adalah kontribusi wajib yang diberikan wajib pajak kepada negara. Saat membayarkan pajak, negara tidak memberikan imbalan langsung. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Linda Naswa. Di sini saya akan membacakan penggolongan pajak di Indonesia. Pajak dikategorikan berdasarkan 3 hal. Pertama, berdasarkan golongannya atau cara pemungutannya, yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Kedua, berdasarkan sifatnya, pajak subjektif dan objektif. Ketiga, berdasarkan lembaga pemungutannya, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Upeti sebagai cikal bakal pajak. Di era prakolonial, sebelum masuk ke Belanda, pajak dikenal dengan istilah upeti. Upeti dipungut oleh raja untuk kepentingan pribadi dan operasional kerajaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fathiatul Lira Putri Ananda. Sistem perpajakan di Indonesia sejak tahun 1983, pemerintah Indonesia telah mengubah sistem pemungutan pajak yang semula menggunakan official assessment atau dipakai saat era kolonial Belanda menjadi self-assessment. Apa perbedaan dua sistem tersebut? Salah satu inti perbedaan dari dua sistem pemungutan pajak ini adalah wewenang menetapkan besaran pajak terutang. Jika pada official assessment, wewenang penetapan besaran pajak ada pada pemerintah. Sedangkan pada self-assessment, wewenang tersebut ada pada wajib pajak. Saya Sonya Kristal Levani dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan perpajakan Indonesia pada masa Belanda. Saat Indonesia dijajah oleh Belanda, saat itulah sistem kita mengenal sistem perpajakan modern. Salah satu jenis pajak yang berlaku saat itu diantaranya pajak rumah tinggal yang diberlakukan tahun 1839 dan pajak usaha. Pemerintah kolonial Belanda juga membedakan besar tarif pajak berdasarkan kewarganegaraan wajib pajak. Pada tahun 1885 misalnya, pemerintah memberlakukan kenaikan pajak tinggal untuk warga Asia menjadi 4%. Pada era prakemerdekaan, penjajah Belanda dan Inggris juga telah memperkenalkan sistem pemungutan pajak yang sistematis. Nama saya Nadia Zara. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum perpajakan di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Yang kedua, Undang-Undang Pajak Penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Yang ketiga, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 dan diganti menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Yang keempat, Undang-Undang Penagihan Pajak dan Surat Paksa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 dan diganti menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Yang kelima, Undang-Undang Pengadilan Pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Saya Sri Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas perpajakan yang ada di Indonesia. Di samping memiliki dasar hukum, perpajakan di Indonesia juga memiliki asas yang jelas. Berikut ini berbagai asas perpajakan yang berlaku di Indonesia. 1. Asas finansial, 2. Asas ekonomis, 3. Asas yuridis, 4. Asas umum, 5. Asas sumber, 6. Asas kebangsaan atau nasionalitas, dan 7. Asas wilayah atau teritorial.